Penting sekali Bapak Ibu semuanya bahwa hari ini merupakan hari terakhir Bapak Ibu sekalian untuk mengirim berkas perbaikan PPG dalam jabatan 2022. Agar Bapak Ibu bisa sukses atau berhasil, pastikan Bapak Ibu menyimak informasi penting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Kali ini akan membahas terkait dengan jadwal yang terbaru di sini, di mana hari ini merupakan hari terakhir Bapak Ibu sekalian. Hari terakhir perbaikan berkas 27 Februari ya. Seperti yang kita lihat, dan di sini teman-teman sudah menyampaikan banyak sekali Bapak Ibu semuanya bahwa per 25 Februari kemarin Bapak Ibu, 25 Februari kemarin guru-guru itu yang lupa klik ajukan berkas maka sudah tidak bisa untuk melakukan pengiriman berkas. Jadi sudah melewatkan kesempatan ini Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada solusinya. Nah, bagaimana solusinya? Sabar dulu Bapak Ibu ya. Silakan simak info ini secara runtut, secara utuh agar Bapak Ibu benar-benar mendapatkan poin-poin yang ingin saya sampaikan atau kami sampaikan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan jadwal ini kita tahu bahwa nanti pengumumannya adalah 7 Maret ya Bapak Ibu, 7 Maret ya. Nah, untuk 7 Maret ini Bapak Ibu kami doakan biar mendapatkan kabar gembira ya. Amin. Kabar gembira tentu nanti bisa mengikuti seleksi akademik. Dan Bapak Ibu, kembali kami jelaskan, kami review lagi berkaitan dengan persyaratan PPG 2022 sesuai dengan edaran Kemdikbud nomor 0248, bahwa ada 5 poin penting Bapak Ibu harus dipenuhi, harus memenuhi syarat ini. Pertama, tentu ijazah wajib S1 Bapak Ibu ya. Kalau tidak S1 pasti auto tolak permanen. Lalu untuk scan pengangkatan pertama ini jelas ya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu menyeken semua berkas ini dengan tampilan yang benar-benar bisa dilihat jelas. Bapak Ibu bisa di preview dulu ketika sebelum mengirim ya. Pastikan sudah tepat. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk scan yang berikut adalah kenaikan pangkat terakhir bagi PNS ya, bagi PNS. Kemudian kalau guru non PNS Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sekalian harus melampirkan SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Jangan lupa, ini berlaku baik guru honor daerah, guru tetap yayasan. Hanya kalau guru tetap yayasan, kembali kami ingatkan, bila Bapak Ibu mengeluarkan mendapatkan SK dari yayasan itu hanya sekali, Bapak Ibu bisa menghubungi yayasan untuk mengeluarkan surat sesuai dengan permintaan atau bisa surat keterangan mengajar ya. Intinya menyatakan bahwa Bapak Ibu itu selama 2 tahun itu ya masih bertugas di situ 2 tahun terakhir ya. Seperti itu, dan ini legalisir Bapak Ibu abaikan saja, yang mana Bapak Ibu lebih baik disarankan pakai yang asli. Jadi tidak perlu legalisir Bapak Ibu ya, asli di scan ya. Kalau fotokopi legalisir kan Bapak Ibu kerja double ya, nggak efektif. Yang berikut adalah SK pembagian tugas. Ini wajib Bapak Ibu 2 tahun terakhir, jangan sampai lupa, karena banyak sekali yang kasus seperti ini yaitu ditolak perbaikan atau ditolak permanen bahkan karena Bapak Ibu tidak mengirim sesuai dengan permintaan 2 tahun terakhir. Dan jangan lupa diberi tanda nama Bapak Ibu atau dikasih stabilo ya. Dan terakhir, fakta integritas di hasil dari download di web ya, jangan mengedit yang lain. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki format yang tepat, boleh sampaikan ke admin. Nah, terkait 5 poin ini barangkali Bapak Ibu ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah Bapak Ibu, kenapa syarat ini penting 5 poin ini? Karena nanti tentu akan sinkron dengan persyaratan unggah data di sini. Bila Bapak Ibu lihat di sini ada unggah untuk ijazah. Jadi Bapak Ibu harus unggah ijazah sesuai dengan poin-poin tadi. Jadi 5 poin ini pertanggungjawabannya ada di sini ya. Di berkas ini ya ijazah, kemudian berkas pendukung. Nah, berkas-berkas pendukung ini ada SK pengangkatan pertama ya, SK pangkat terakhir atau 2 tahun terakhir tadi. Kemudian pembagian tugas ya. Dan terakhir fakta integritas ya. Sekali lagi usahakan scan-nya bagus Bapak Ibu ya, dan jangan sampai lewat 1,5 MB batasnya. Dan untuk hasil seleksi administrasi Bapak Ibu harus paham 3 poin ini, dan selalu pantau cek SIM PKB-nya Bapak Ibu agar tidak ketinggalan update. Pastikan Bapak Ibu melihat kalau misalkan statusnya di sini tolak permanen, berarti Bapak Ibu sudah
dinyatakan gugur untuk seleksi administrasi. Bapak Ibu tolak perbaikan, segera perbaiki sesuai dengan masukannya ya. Lalu Bapak Ibu bisa kirim berkas ulang ya, ajukan ulang, jangan sampai lupa. Pastikan hingga berkas disetujui. Kalau masih berkas diajukan terus, Bapak Ibu ditunggu saja, pasti nanti akan dijawab oleh LPMB Bapak Ibu ya. Dimana hari ini merupakan hari terakhir, berdoa dan mudah-mudahan juga kami doakan agar Bapak Ibu segera mendapatkan kabar yang dinantikan ini ya. Nah ini karena ini adalah langkah awal seleksi administrasi, yang mana Bapak Ibu pastikan ya, yang ditolak perbaikan itu tidak lupa mengklik ajukan berkas. Banyak sekali yang menyampaikan kepada kami Bapak Ibu ya di kolom komentar itu yang lupa ajukan berkas, sehingga Bapak Ibu sudah capek-capek isi biodata diri, isi linearitas, bidang studi dan berkas pendukung semua lengkap centang hijau, tapi kalau Bapak Ibu tidak klik ajukan berkas percuma Bapak Ibu ya. Itu penting sekali. Dan bagi yang lupa, karena 25 Februari kemarin sudah ditutup, nah mudah-mudahan menjadi pelajaran. Bapak Ibu pastikan tidak ketinggalan update terbaru. Makanya Bapak Ibu dari Schoolpedia ini dengan cara pencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya, karena kami akan selalu menyajikan konten-konten pendidikan terkini dan membantu Bapak Ibu dalam mengikuti perkembangan yang ada ya, baik PPG ya, belajar ID dan lain sebagainya. Itu kita akan bahas di sini. Yang berikut masalah pengangkatan Bapak Ibu ya, kita contohkan di sini. Memang Bapak Ibu sekali lagi untuk SK pengangkatan 2 tahun terakhir ini wajib Bapak Ibu dilampirkan ya. Dan jangan lupa linearitas ya, linearitas ini sangat penting sekali, karena bila Bapak Ibu tidak sesuai dengan linearitas yang diinginkan ini maka ditolak perbaikan, dan Bapak Ibu harus memperbaiki sesuai dengan linearitasnya. Dan linearitasnya ini sekali lagi kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang baru menyimak video ini, untuk linearitas ini Bapak Ibu acuannya adalah ijazah. Ijazah ya, dan di sini sesuai dengan lampiran surat edaran jelas ya. Surat edaran ini Bapak Ibu cari. Nah, baru-baru tadi saya mendapatkan info yang PGSD ya, ada jurusan SBD ya, seni budaya, tapi mau mendaftar PGSD tidak bisa. Karena ijazah S1 seni rupa seni budaya kan tidak ada di sini, jadi tidak bisa Bapak Ibu. Dan alangkah baiknya sekali lagi pilih sesuai prodinya. Misalkan Bapak Ibu PKN atau matematika atau bahasa Indonesia ya, silakan Bapak Ibu ambil saja prodi PPG, PKN, matematika, bahasa Indonesia, walaupun beda jenjang. Bapak Ibu ngajar di SD, ambil jenjang SMP, tidak masalah. Nanti serdiknya bisa linear, bisa dicairkan kalau sudah memiliki Bapak Ibu ya. Itu kuncinya. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengambil sesuai dengan S1-nya, nanti akan kesulitan sendiri Bapak Ibu, bisa-bisa nanti uji kompetensi tidak lulus Bapak Ibu, karena soalnya tentu dibuat atau disusun sesuai dengan background S1-nya, pendidikan PPG-nya ya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan berikut Bapak Ibu, untuk status kepegawaian jelas Bapak Ibu minimal honor daerah ya. Kalau Bapak Ibu melampirkan SK honor sekolah, khususnya yang poin ketiga ya, SK 2 tahun terakhir itu pasti akan ditolak ya. Dan SK pengangkatan Bapak Ibu sekalian, SK pengangkatan ini ya, untuk SK pengangkatan ini minimal ditandangi oleh dinas untuk poin ketiga Bapak Ibu ya. Poin ketiga itu yang ini Bapak Ibu ya, ini ya, poin ketiga ini Bapak Ibu ya. Jadi yang B ini boleh Kepsek, yang C ini minimal Kadis begitu. Nah ini untuk barangkali ada yang mengalami kasus seperti ini. Dan SK tetap yayasan jangan lupa ya, bagi Bapak Ibu misalkan GTY, lalu scan harus jelas karena di sini berdasarkan fakta ya, scan dari cam scanner ya itu kurang jelas ya. Dan pembagian tugas 2 tahun terakhir ini juga karena biasanya kan berlembar-lembar waktu, jadi hasilnya juga kurang maksimal Bapak Ibu sekalian ya. Dan jangan lupa kalau sudah diperbaiki segera klik ajukan berkas untuk mengirimkan berkas Bapak Ibu sekalian untuk direview LPMB. Dan bila mana berkas disetujui, maka Bapak Ibu sama dengan lolos administrasi dan bisa mengikuti seleksi akademik Bapak Ibu ya. Dan jika Bapak Ibu lulus administrasi, lolos seleksi akademik ini lolos ya, maka Bapak Ibu nanti mendapatkan kesempatan untuk undangan PPG menjadi mahasiswa atau konfirmasi PPG Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu tidak lolos akademik ya, maka hanya berhenti di tahap administrasi saja. Dan ini kabar terbaru juga Bapak Ibu ya, untuk bagi Bapak Ibu yang belum terundang
ya penting sekali untuk memutakhirkan data karena nanti akan ada penjaringan lagi sesuai dengan yang Bapak Ibu verifikasi datanya mulai dari NIK ya. Misalkan Bapak Ibu NIK-nya di bulan kemarin per 30 Januari itu belum valid atau tanggal lahirnya salah ya. Dan verbal PTK-nya ini belum valid juga di SIM PKB ya. Nah, NIK dan PTK belum valid, segera divalidkan karena per 21 Maret nanti akan ada cut off untuk penjaringan data PPG ke berikut Bapak Ibu ya. Nah, juga Bapak Ibu, riwayat pendidikan formal yang TMT-nya mungkin masih belum diisi, padahal Bapak Ibu sudah mengajar sejak 2010 tapi tidak diisikan di riwayat karir, maka tidak akan masuk. Sehingga Bapak Ibu pastikan isi riwayat karir ya untuk Bapak Ibu masuk ke database mendapat kesempatan TMT ya, karena mungkin bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Dan status kepegawaian ini, nah ini khusus kepala sekolah ya, yang mana pada periode lalu itu tertolak, tidak bisa ikut. Dan bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan terkait dengan ini, silahkan bisa cek di kolom deskripsi, ada tutorial lengkap untuk ABC ini, ada lengkap, silahkan cek. Kalau kesulitan tanyakan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nah, berikut Bapak Ibu untuk bila mana nanti setelah 21 Maret ya Bapak Ibu sekalian, setelah 21 Maret ini selesai penarikan data, mutakhirkan data, bagi Bapak Ibu yang memenuhi syarat nanti akan mendapatkan undangan seperti ini Bapak Ibu. Undangannya seperti ini, Bapak Ibu bisa melengkapi profil dan bisa melanjutkan tahap berikut. Nah, sekarang tahap atau kapan pelaksanaannya, karena ini kan Bapak Ibu ya ada pemutakhiran tahap 2, ini di luar dari agenda, dan tentu secara timelinenya itu akan dilaksanakan mulai Maret sebenarnya PPG ini ya, timeline yang sudah beredar, yang sudah kami infokan juga di video-video sebelumnya. Bisa saja ini tidak sesuai dengan ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini targetnya mulainya Maret ya, tapi bisa saja nanti mundur, mungkin bisa April atau Mei, tergantung dari sistem kesiapan dari LPTK dan juga Direktorat Pendidikan Profesi Guru Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, itu berkait dengan kapan pelaksanaan, jadi pastikan Bapak Ibu tidak ketinggalan update terbaru dari Schoolpedia ini agar selalu memantau, karena kami akan usahakan menyajikan info hangat update untuk Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk pemutakhiran tahap 2 ini tahap terakhir 21 Maret. Dan jangan lupa Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu lupa segera memperbaiki, maka ya nasib ada di tangan Bapak Ibu sendiri atau karir Bapak Ibu ya. Jika informasi ini bermanfaat, pastikan silahkan di like, share, subscribe juga Bapak Ibu untuk update berikutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu.